Kuatlah yang bertahan. Kalau pakai hero bagus auto kena ban, bro. Semua yang berani Emang kamu menghalangi ngira akan nanya tuh musnah. apa? Nanya akan katanya. memilih Iya itu jalanku aku sendiri. bohong guys, bohong guys. Bohong, Dennis bohong. Your team is banned. Hanya cinta dan malam Your team yang is tidak banned. akan pernah habis. Ekorku ini sudah Your lama team menanti is lawan paired. yang sepadan. Rangko hook angin siap tampil. VP menang kalah dapat. Weh. Untung nggak aku sebut ya. Adalah wujud Your balas Nanti pas team musuhnya dendam. datang kita lari ya guys katanya. Uzi udah pakai buset guys. Akulah cahaya rembulan yang menembus Uzi di udah mana pakai ada hero cahaya. perang. Bayangan Oh, akan hah? muncul. Tumen-tumenan guys dia pakai perangko guys. Ada apa ini bro? Nanti pas musuhnya datang kita lari. Perangko top 1 B1 katanya ya. PB1 kah Jun? PB1 kah? PB1 kah? B1 bro. Tidak ada yang bisa merebutmu Akan dariku. langsung masuk aja untuk game yang ke-8 ya. Ya aku perangko kamu Ruby yang mati di turret 2 yang kalah katanya. Ayo aku perangko Ruby yang mati di turret 2 yang kalah. Nggak mau, bejir. Pusat ya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the Kita battle. langsung mencoba untuk masuk ke game yang berikutnya. Game yang RRQ versus EPOS. Di game kali ini kita akan lihat siapa yang akan berhasil memenangkan matchnya. Ada seorang Aussie yang kini di area tengah mencoba untuk menjaga tempat di mana seorang Anfa kini juga sedang mencoba mengambil ke arah sebuah purple di area sebuah tengah ya. Dengan Anfa yang kini sedang mencoba untuk juga melakukan sebuah pengambilan. Ores Blast seperti yang akan bisa didapatkan. Sieper bermain di area top lane dengan memakai Mia. Mencoba untuk membantu dengan satu tarikan dari seorang Koji di sana. Copet masih mencoba dekat, memberikan satu pressure, mencoba memberikan tarikan dengan satu pengambilan yang kini akan membuat seorang Sieper pun terkena eliminasi. Ada seorang Leaf yang siap juga untuk bisa mengcover, tapi sayangnya seorang Copet pun tersarik. Burst Bomb pun berhasil digunakan. Bagi bersama pun berhasil terjadi buat teman-teman dari EPOS di game yang sekarang. Dengan Purple yang juga saat ini sedang mencoba didapatkan dan pun mulai ke area tengah sana.
mencoba untuk membackup sepertinya posisi dari seorang copet yang harus menunggu tadi kembali respawn. Namun Amaterasu pun juga berhasil bertindak di area bawah hingga berhasil membuka pengambilan juga. Namun kini harus berhasil ditumbangkan. Pembalasan terjadi dari pasukan teman-teman tim EPOS di game yang kali ini. Dengan pengambilan karena beberapa buff yang juga kini akan mencoba diambil oleh Elblunder. Dengan kini mulai bersiap mencari kesempatan untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah turtle yang pertama. Dengan kini ada serang Den yang masih mencoba untuk menjalankan lagi sebuah clearance yang ada di arah top lane di sana. Mencoba untuk mencari kesempatan, lakukan platingan tambahan. Wave-nya pun kembali berhasil untuk bisa dijalankan. Den terus mencoba mengcover posisi dari seorang copet ya, yang kini juga seperti akan mulai membantu pengambilan keras bot start untuk bisa dilakukan langsung. Dengan pengambilan karena seorang pemain ya, yang kini akan berhasil juga dilakukan. Tapi sayangnya seorang blunder pun tumbang. Ada seorang jungler, bisa tarikan pun juga berhasil digunakan. Terus harus berhati-hati untuk kabur, tapi gagal untuk bisa dilakukan dengan cukup baik kali ini. Ozzy pun juga akan mencoba untuk membantu dengan melakukan pertarungan lagi. Dengan Onfa dan Koze yang juga siap untuk bisa memberikan beberapa serangan tambahan. Turtle-nya angka berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman hierarki. Di saat satu bot simet pun juga harus terjadi. Seorang Koze pun harus berhati-hati mencoba kabur ke kaki belakang. Di saat Den pun harus malah tumbang dan copet pun hampir saja berhasil untuk terteringat satu bot sarikan. Dengan kini spot sifat yang kembali terjadi dengan satu bot final slash menangkap langsung seorang copet untuk bisa langsung diamankan. Hanekage yang juga masih bisa ngejar oleh pun dalam sebuah bahaya, mencoba untuk mempertahankan sebuah tempatnya dengan bantuan sebuah turret di sana. Dengan mencoba untuk lebih memberikan penjagaan untuk wave minion di area bawah. 2 slot paling next live ya, karena di 9-10 udah full guys. Paling besok lagi Bang Bingo, kalau mau ikutan boleh. Follow dulu aja akunku Bang Bingo biar nggak ketinggalan. Koze yang kini mulai bersiap mencari kesempatan. Aruk pun berhasil terkonek dan pun dalam sebuah masalah. Bersama dengan Amaterasu yang juga kini ikut dalam sebuah pertarungan. Onfa pun mulai bersiap mencuri karena sebuah turtle-nya dengan satu war retribution yang bakal berhasil terkonek. Namun Elblunder yang malah berhasil mengambil kesempatan dengan satu war retribution dan mencoba untuk kabur. Di saat sebuah Aruk pun juga berhasil untuk mengikat langsung Sonopi untuk bisa terkena eliminasi. Begitu samban pun dari pasukan tim merah pun berhasil kini terjadi, memperkuat gold dan juga sebuah point kill mereka ya. Dengan sebuah turtle dan juga pick off yang berhasil mereka dapatkan. Gold pun kembali bertambah dan akan semakin sulit untuk bisa dikejar kalau misalnya teman-teman dari tim EPOS masih dalam permainan yang stagnan ya. Yang kini harus kembali ke arah top lane sepertinya. Mencoba untuk bersiap melakukan satu buah platingan di sana. Dengan copet yang masih mencoba menjalankan sebuah area. Dengan Olivia yang kini sedang menunggu bermain lebih karaber. Mencari kesempatan untuk bisa menghancurkan kasbot surat langsung di area bawah di game kali ini. Wave Minion akan kembali di plating buat teman-teman dari tim EPOS untuk match yang kali ini. Dengan copet yang bakal mencoba memberikan satu buah efek zoning, memudahkan Elblunder untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple ya. Yang ini sepertinya akan bisa didapatkan tanpa ada gangguan yang cukup lebih. Sebuah Tronos pun juga terbuka. Kita lihat Elblunder masih menjadi pemain yang tentunya akan mungkin bisa memberikan harapan besar untuk bisa mengunci kemenangan buat teman-teman dari tim EPOS di game yang sekarang. Kita lihat apakah bisa untuk dilakukan. Dengan kita lihat persiapan yang juga kini terjadi di seorang Koze, mencoba menarik sebuah Aruk pun gagal untuk terkonek. Sebuah point kill pun berhasil didapatkan lagi. Olivia pun ditumbangkan. Amaterasu memenangkan kembali pertarungan dengan bantuan seorang Onfa, yang kini juga akan berhasil mendapatkan seorang copet di bagian bawah sana. Onfa kini pun mencoba memberikan satu buah backup lainnya. Satu buah Crimson Beacon pun dimanfaatkan untuk bisa menarik langsung seorang Amaterasu untuk bisa terkena damage dari segi turret. Pembalasan pun terjadi. Onfa memenangkan pertarungan. Dengan kita lihat turret yang juga terkena berhasil didapatkan. Elblunder pun harus mencoba pulang terkena tembakan dan hampir saja terkena spot sarikan. Mancing mania mantap harus gagal untuk bisa terjadi. Dengan kini harus mencoba untuk mengambil kesempatan juga karena sebuah buff dari teman-teman tim EPOS di game kali ini. Kita lihat gagal terjadi. Blunder harus menggunakan sebuah one last dengan cukup baik
Dengan satu lemparan juga berhasil untuk membuat seorang Onfa. Kakinya pun hilang sudah, namun masih memasakkan dengan bantuan sebuah double kill di sana. Lihat satu persatu dari pasukan tim Epos pun rata. Kini akan menjadi sebuah masalah karena sebenarnya suara pun juga kini seperti akan mencoba dihancurkan. Dan ini bakal membuat pasukan dari tim Epos pun akankah berhasil langsung dikalahkan. Untuk match yang kali ini kita lihat dengan turtle yang seperti akan jadi sebuah pilihan langsung untuk bisa diambil dari pasukan teman-teman tim RRQ. Pengambilan karena sebuah turtle di arah atas ini akankah berhasil terjadi. Zoning pun sedang dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim RRQ dengan pengambilan karena Blade Wonder yang juga mungkin bisa diambil kali ini. Hanekage terus mencoba diarahkan, bahkan kita mencoba untuk mengambil karena sebuah purple dari pasukan tim lawan. Tentunya dalam sebuah masalah, begitu juga sebuah Denkinan. Dan seorang Saber pun juga mengambil kesempatan dengan satu buat turtle yang kini berhasil diambil buat teman-teman dari tim RRQ. Lihat permainan yang sangat dominan dan solid terjadi. Bahkan baru ngasih 5 pick off aja dari teman-teman tim Epos untuk game yang kali ini. Harus membuat mereka lebih berhati-hati lagi untuk bisa melakukan sebuah comeback ya. Cara untuk bisa melakukan comeback harus bisa dimanfaatkan dengan lebih baik ya. Belum lagi dengan kita lihat ada sebuah speed push ya, yang juga kini seperti akan coba untuk dimainkan. Apakah bisa mengikat ke arah sebuah turret yang ada di arah top lane. Flicker pun digunakan dan Blorian pun terjadi. Lihat nggak berhasil untuk kabur. Sebuah Resba pun mulai mencoba untuk dijaga, untuk bisa diamankan di saat Olivia pun juga harus tumbang di sana. Serangan pun masih difokuskan oleh teman-teman RRQ. Dengan kini juga ada pengejaran juga terjadi dan sayang sekali seorang Dan pun akan jadi sebuah opsi. Elblunder pun harus berhati-hati, bermain dari belakang, nggak bisa ngapain. Dengan surat yang juga kini mencoba untuk dihancurkan. Wave Dionnya bakal mulai dibawa ke area tengah sana. Ini bakal jadi bencana lebih buat teman-teman dari tim RRQ di game yang sekarang ya. Apakah bisa langsung mengambil ke arah sebuah kemenangannya? Lihat teman-teman dari tim Epos masih mencoba untuk lebih disiplin. Permainannya harus bisa diperkuat lagi agar bisa membuat mereka mengambil ke arah sebuah matchnya di game kali. Dan Winter Crown penghalang untuk bisa ditumbangkan. Koze pun kembali mengejar, bahkan serang Dan pun juga harus dijadikan sebuah opsi. Dengan Hanekage yang juga kini kembali direspon dan akan mencoba mengikat ke arah beberapa pemain ke bagian depan sana. Kira dengan Wave Neon yang akan kembali diplating oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Mencoba untuk membawa clearance tambahan di tengah dan ini siap banget untuk bisa membuat turret mungkin bisa dihancurkan ya di area sana. Yang pertahanan ini harus kembali dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Epos. Mencoba untuk menjaga sebuah asa ya untuk bisa melakukan sebuah comeback. Cuman emang mereka harus lebih menahan ya. Berperserangan untuk di game sekarang lebih harus bermain pasif agar bisa ngedelay ya dari segi permainan yang cukup solid dari teman-teman tim RRQ pada match yang kali ini. Belum lagi dengan sebuah speed push ya, yang juga seperti akan jadi opsi dari teman-teman tim RRQ. Mulai mencoba untuk bagian atas, melakukan K1 pengacara ke arah turret di area sana. Dengan defense yang harus diperkuat juga oleh teman-teman dari tim Epos tentunya. Memberikan penjagaan besar. Dengan kini lihat ada pemain-pemain dari pasukan TMRQ juga kini mulai datang, memberikan satu buat team fight dan gagal sayang sekali membuat seorang Komputer Asu pun harus tertumbangkan. Kejaran pun terjadi, Oliver pun harus menunggu, mencoba untuk bertahan di area itu sehingga gagal untuk bisa membuat seorang Hanekage-nya bergerak ke arah dalam dengan cukup cepat. Dengan Copet yang juga tadi pun mencoba untuk beberapa kali menarik ya, sehingga bisa membuat sebuah masalah tentunya buat teman-teman dari tim masih gagal. CFR pun harus tumbang dan Berserker Fury menjadi item lainnya yang udah berhasil ternyata didapatkan oleh teman-teman dari tim Epos di sana. Dengan Wave Neon yang kembali akan mencoba untuk di-plating ya oleh seorang Leaf di game kali ini. Mencoba mengamankan beberapa buff, tapi Alpha pun mencoba mengejar dengan dua orang pemain lainnya. Ini bakal membesar Leaf dalam sebuah masalah. Bagi kesamban pun terjadi dengan dua orang backup lainnya dari pasukan teman-teman tim Epos. Apakah bisa berujung bencana? Dengan Koze yang juga perlahan mulai mencoba untuk mengambil kesempatan. Sebuah arc pun kini akan berhasil terkorek untuk bisa menangkap seorang Copet. Mancing mania mantap dan Glorian pun terjadi. Copet pun gagal diselamatkan. Point kill samban pun terjadi buat teman-teman dari tim RRQ yang kini akankah juga bakal mencoba untuk mengunci sebuah Lord yang pertama. Untuk bisa dilakukan di match yang kali ini dengan beberapa serangan tambahan yang juga terjadi dan pun juga terkena eliminasi. Sieper
mencari eksekutor yang cukup baik, mencoba untuk mengikuti jejak dari Mia Pascol ya, yang permainannya begitu baik, udah berhasil membawa 7 pick off dan hanya 3 kali tumbang. Kita mencoba mengambil kesempatan dengan turret yang tentunya ada di area top lane, tentunya bisa dihancurkan. Mencoba untuk juga mengikat dengan satu buat sarikan tambahan, gagal untuk bisa mendapatkan pemain sepertinya. 3 pemain yang kini harus lebih waspada ya. Yang defense yang harus terjadi di game yang kali ini, defense harus diperkuat dengan baik ya. Apa dengan tentunya teman-teman dari tim Hierarchy yang juga kini mencoba menghancurkan kasbot surat yang ada di area tengah sana. Lihat ada seorang Elblunder yang masih terdiam, apakah ada sebuah masalah yang cukup membahayakan. Dengan tentunya sebuah purple yang juga kini berhasil dicuri. Hierarchy benar-benar semakin memperkuat goldnya untuk match yang kali ini. Dengan sebuah sarikan yang juga terjadi, Olive pun harus setumbangkan. Wither Crow pun diaktifkan. Seorang Koze pun masih berhasil pulang dengan pengejaran seorang Hanekage dari Onfa. Kira ini bakal jadi sebuah masalah dengan Elblunder yang masih harus terdiam di sana. Guys, ini kenapa ada AFK guys? Ya Allah guys, lagi lancar-lancarnya malah AFK kah? Mari yang setim sama aku kasih slot masing-masing 1 kata Kak Olive. Siap Kakak Olive. Wih, Kak Olive pengen bagi-bagi celot guys. Kenapa ini bro? Ada apa bro? Ada apa bro? Tenang. Semua bisa diselesaikan guys dengan cara baik-baik teman-teman. 1 Immortality jadi tambahan Anthem yang juga udah berhasil diambil Cozy. Memberikan 1 buah backup juga ke arah top lane. Melakukan platingan tambahan. Dengan kita lihat pengambilan Karlor yang sepertinya masih gagal terjadi, namun ada beberapa poin kill yang juga sepertinya berhasil dilakukan. Dengan penetrasi yang berhasil membuka sebuah double kill dan Lucky Patrick pun juga akan terjadi di depan sana. Copet pun dalam masalah meskipun ternyata berhasil memenangkan pertarungannya, namun Onfa pun juga kini sepertinya mulai mencoba untuk mengejar, dan Copet pun dalam sebuah opsi untuk bisa kali ditumbangkan langsung di game kali, dan 1 buah one last hit pun masih gak bisa terjadi, tapi Copet gagal untuk bisa ditumpangkan. Recall pun terjadi. Kita lihat base-nya pun mulai dihancurkan. Dengan seorang Copet yang sendirian, 2 pemain tambahan pun ternyata berhasil untuk datang. Bahkan memperkuat lagi sebuah defense-nya dari pasukan teman-teman Team EPOS dan Hierarchy. Harus mencoba untuk mencari cara lebih baik lagi untuk bisa mengambil ke arah sebuah gamenya, mungkin dengan bantuan Lord yang ada di area bawah ya. Dengan kita lihat 1 buah teleportasi yang berhasil dimanfaatkan. Kita mencoba untuk muncul langsung, memberikan pengejar ke seorang Olivia yang kini sedang mencoba untuk kabur, namun hampir saja karena one last hit yang bisa membahayakan dirinya. Dengan defense yang harus kembali dijalankan lagi oleh teman-teman dari Hierarchy. Kita lihat mencoba untuk menjalankan clearance dengan baik ya. Dengan seorang Liv yang juga berhasil menculik arah pemain Onfa. Ini gagal untuk bisa survive. Ini harus hampir saya tertarik dengan permainan Koze, namun sifatnya lebih difokuskan di area tengah, dan ini dia jadi sebuah kegiatan yang seperti berhasil dimanfaatkan dengan 2 pemain tersisa dari pasukan tim Hierarchy, dan ini bakal jadi sebuah comeback kah yang akan membahayakan buat pasukan dari tim Hierarchy. Tunggu lagi dengan EPOS. Wakil tambahan terjadi. Sieper menjelma menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya dengan 9 pick off dan hanya tumbang 3 kali aja. Mencoba menjalankan seperti sebuah area di bagian tengah dengan bersama-sama dengan beberapa pemain. Kita lihat apakah ini akan menjadi akhir buat teman-teman dari tim EPOS. Dengan Liv yang sedang menunggu, lebih mencoba untuk menjalankan K1 ball speed push. Recall sedang dilakukan langsung. Dengan Copet yang kini juga mulai melakukan juga 1 rotasi ke arah top lane, menjaga kesempatan kali untuk bisa memberikan backup seorang Liv dengan Lord yang juga kini bakal mulai diambil. Akan jadi pengambilan Karlord yang sepertinya berhasil diamankan langsung oleh teman-teman dari tim Hierarchy. Apakah gua yang cukup membahayakan? Namun Blunder pun tumbang di sana. Dengan kita pengambilan Karlord yang sepertinya berhasil dimaksimalkan seorang Onfa. Lordnya langsung dibawa, dan ini bakal jadi bencana untuk pasukan dari EPOS yang kini harus tersisa 3 orang pemain di sana ya. 3 orang pemain yang akan mencoba menahan ke arah sebuah base. Kita apakah cukup bisa untuk bisa dilakukan?
Ya, Kozen juga kini bakal bersiap lagi untuk bisa membuka sebuah penarikan. Mancing mana yang mantap akan berhasil mengikat serang Din, yang kini ternyata gagal untuk bisa kabur. Mega kill pun berhasil terconnect. Satwa Crimson Beacon pun menjadi dipaksakan berhasil menarik serang Seper, yang ternyata harus terkena satu buah killing spree. Bersama dengan datangnya sebuah wave neon dan base-nya pun kini akan berhasil dihancurkan. RRQ punya kesempatan untuk langsung mengamankan sebuah gamenya. Dengan Love yang juga tumbang di sana, dan lihat mancing mania mantap pun berhasil terjadi juga, dan Amaterasu menjadi eksekutor menambah poin kill. Dengan base-nya juga kini mulai dihancurkan, dan oh my god, RRQ langsung mengambil karena sebuah gamenya dan harus membuat EVOS pun berhasil dikalahkan. Hello guys, ada coklat terjadi langsung ke arah Olivia ya. Dengan 3 silver line dari Elblunder, ada Liv dan Den, dan MVP-nya dari seorang copet yang berhasil mendapatkan MVP dengan sangat-sangat baik untuk match yang sekarang ya. Dan kalau kita lihat tim lawannya, Fulmas dan Uze yang berhasil mendapatkan MVP di sana, menjadi pemain yang berhasil mengunci MVP pada sebuah match yang ada di game kali dan menyamakan kedudukan dari MVP dari seorang Onfa ya. Dengan 4 emas lainnya ada Onfa, Oshi, Sieper, dan Amaterasu. Siap buat timku gantiin slot tadi katanya guys. Yang tadi dapat yang setim sama Kaolip dikasih slot 1-1-1 ya. Bang Copet besok kalau mau ikutan lagi info-info ya. Tadi namanya Alex ya. Terus juga ada Lip. Berarti Kak Nira kebalikin 1. Dennis mah nggak usah ya, Dennis ya. Dennis mah kan satu juga ya, satu tim juga guys sama Kak Jana. Bang Z berarti 1, berarti 40. Oke. Ini dia sebuah sesi yang berhasil terekam untuk match yang sekarang. Dan tentunya kita akan langsung lanjut untuk masuk ke game yang 9 ya. Yaitu ada sebuah scrim dari pasukan tim PS melawan teman-teman dari tim MRC. Kita akan lihat saja pertarungan dari kedua timnya untuk match yang berikutnya guys. Yang mau kemenangan yang tadi berhasil terjadi pasukan tim Hierarchy yang berhasil memenangkan langsung pasukan dari tim EVOS untuk di match yang ke-8 guys.